Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Furqani dengan NIM 240705027. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur data array, linked list, stack, queue, BST, dan graph. Oke, jadi pertama ini ada tentang perbedaan array dan linked list serta penerapannya pada stack dan queue. Sebelum itu, array dan linked list merupakan dua jenis struktur data dasar yang sama-sama digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen. Namun keduanya memiliki cara kerja yang berbeda. Array menyimpan data secara berurutan di lokasi memori yang saling berdekatan, sehingga memudahkan proses akses menggunakan indeks. Akan tetapi, ukuran array bersifat tetap sehingga tidak bisa diubah setelah ditentukan. Hal ini membuatnya kurang fleksibel ketika jumlah data bertambah atau berkurang. Sementara itu, linked list menyimpan data dalam bentuk node yang saling terhubung melalui pointer. Setiap node berisi nilai serta referensi ke node berikutnya, sehingga ukuran linked list dapat menyesuaikan secara dinamis sesuai kebutuhan. Meskipun waktu aksesnya lebih lama karena harus menelusuri node satu persatu. Kedua struktur data ini menjadi dasar dalam membangun struktur yang lebih kompleks seperti stack dan queue. Stack bekerja dengan prinsip LIFO, last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Stack dapat dibuat menggunakan array maupun linked list. Implementasi menggunakan array cocok untuk ukuran data yang tetap, sedangkan linked list lebih efisien jika ukuran data sering berubah, karena proses penambahan dan penghapusan bisa dilakukan dengan cepat. Adapun queue bekerja berdasarkan prinsip FIFO, first in first out, di mana elemen pertama yang masuk akan keluar lebih dahulu, seperti stack. Seperti stack. Queue juga bisa dibuat dengan array atau linked list. Namun, implementasi dengan linked list lebih unggul untuk antrian yang bersifat dinamis karena tidak memerlukan penggeseran elemen saat ada penambahan ataupun penghapusan data. Di kedua ada struktur data yang tepat untuk sistem undo atau redo dan implementasi yang efisien. Pada fitur undo dan redo yang terdapat dalam aplikasi pengolahan teks seperti Microsoft Word, struktur data yang paling sesuai untuk digunakan adalah stack. Hal ini karena stack memiliki sifat LIFO, last in first out, yang berarti data terakhir yang dimasukkan akan diproses terlebih dahulu. Fitur undo memanfaatkan prinsip ini dengan mengambil kembali aksi terakhir yang dilakukan oleh pengguna. Sedangkan redo digunakan untuk mengembalikan aksi yang sebelumnya dibatalkan. Biasanya, sistem seperti ini menggunakan dua stack sekaligus. Satu untuk menyimpan riwayat tindakan atau undo stack, dan satu lagi untuk menyimpan tindakan yang dibatalkan, yaitu redo stack. Ketika pengguna melakukan undo, tindakan terakhir dipindahkan dari undo stack ke redo stack, dan sebaliknya ketika redo dijalankan. Dari sisi implementasi antara menggunakan array atau linked list, struktur berbasis linked list lebih ideal. Alasan utamanya karena ukuran stack dalam sistem undo atau redo sangat bergantung pada aktivitas pengguna dan dapat berubah secara dinamis. Linked list memungkinkan sistem menambah atau menghapus elemen tanpa harus melakukan realokasi memori seperti pada array. Selain itu, pengguna memori lebih efisien ketika ukuran data sering berubah-ubah, seperti array
memiliki keunggulan dalam kecepatan akses. Ia tidak fleksibel dalam merubah ukuran. Oleh sebab itu, untuk sistem yang membutuhkan keluasan seperti Undo dan Redo, implementasi stack berbasis linked list merupakan pilihan terbaik. Yang ketiga ada konsep binary search tree atau BST dan kelemahannya hingga muncul AVL tree. Binary search tree atau BST adalah struktur data yang berbentuk pohon biner di mana setiap node memiliki nilai unik dan maksimal 2 anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Aturannya, nilai pada node kiri selalu lebih kecil dari induknya, sedangkan nilai pada node kanan selalu lebih besar. Saat melakukan penambahan data, sistem akan membandingkan nilai baru dengan node akar, lalu menempatkannya ke kiri atau ke kanan sesuai aturan tersebut. Proses pencarian juga dilakukan dengan cara serupa, yaitu menelusuri cabang pohon berdasarkan perbandingan nilai. Untuk penghapusan, terdapat 3 kondisi. Jika node tidak memiliki anak, maka cukup dihapus. Jika memiliki 1 anak, maka digantikan oleh anaknya. Dan jika memiliki 2 anak, maka nilai node diganti dengan nilai terkecil dari sub-tree kanannya. Namun, BST memiliki kekurangan utama, yaitu bisa menjadi tidak seimbang jika data yang dimasukkan berurutan atau tidak acak. Ketika hal ini terjadi, struktur pohon akan miring ke satu sisi dan kinerjanya turun drastis karena waktu pencarian bisa mencapai order of n. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkanlah AVL tree sebagai penyempurnaan dari BST. AVL tree merupakan jenis pohon biner pencarian yang secara otomatis menjaga keseimbangan tinggi antara cabang kiri dan cabang kanan. Setiap node menyimpan balance factor yang menunjukkan selisih tinggi antara kedua cabangnya. Jika keseimbangan terganggu, pohon akan melakukan rotasi tertentu seperti rotasi kiri, kanan, atau gabungan keduanya agar struktur pohon kembali seimbang. Dengan demikian, AVL tree mampu mempertahankan efisiensi operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan dengan kompleksitas waktu order of log n. Yang keempat ada perbedaan antara tree dan graph serta alasan tree tidak cocok untuk jejaring sosial. Tree dan graph adalah 2 jenis struktur data yang sama-sama digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar elemen. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Tree memiliki bentuk hierarkis yang terdiri atas node-node dengan satu akar root dan hubungan satu arah dari induk ke anak. Tree tidak mengandung siklus dan biasanya digunakan untuk struktur yang memiliki tingkatan, seperti sistem file komputer, struktur organisasi, dan pohon keputusan. Sementara itu, graph adalah kumpulan node yang dihubungkan oleh sisi atau edge, di mana hubungan antara node dapat bersifat satu arah atau direct maupun 2 arah undirect, serta bisa memiliki siklus. Graph lebih fleksibel untuk merepresentasikan hubungan yang kompleks antar elemen. Tree tidak cocok digunakan untuk memodelkan jejaring sosial karena hubungan antar pengguna dalam jejaring sosial bersifat 2 arah saling terhubung. Misalnya, seseorang bisa menjadi teman bagi banyak orang sekaligus, dan hubungan tersebut bersifat timbal balik. Struktur tree tidak mendukung hubungan seperti ini karena hanya mengizinkan satu arah dan tidak memiliki siklus. Sebaliknya,
Graf mampu menggambarkan hubungan sosial dengan lebih realistis karena memungkinkan node saling terhubung ke banyak node lain secara bebas. Dengan graf, setiap pengguna dapat direpresentasikan sebagai simpul atau node, sedangkan hubungan pertemanan digambarkan sebagai sisi edge yang menghubungkan mereka. Oleh karena itu, graf merupakan model yang paling sesuai untuk menggambarkan jejaring sosial yang kompleks dan saling berkaitan. Sekian untuk video kali ini tentang struktur data array, linked list, tag, queue, BST, dan graf. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.